Halo semuanya, kembali lagi di channel saya Muhammad Biasa Putra. Di sini saya akan menceritakan seluruh alur cerita Tokyo Ghoul untuk episode pertama. Jadi anime ini memiliki latar cerita di Jepang, atau lebih tepatnya di kota Tokyo, di mana di Tokyo ini tidak ditinggali dengan manusia saja, melainkan ada para ghoul yang hidup di kota itu. Jadi sebenarnya ghoul ini sama fisiknya seperti manusia, tapi bedanya para ghoul ini memangsa manusia untuk memenuhi kebutuhan energi mereka. Lalu perbedaan lainnya adalah para ghoul ini mempunyai kekuatan yang sangat luar biasa dan bisa mengeluarkan kagune, di mana para ghoul menggunakan kagune untuk sebuah senjata mereka buat bertarung. Sekarang kita beralih dengan karakter utama kita. Jadi di anime ini karakter utama kita bernama Kaneki dan dia punya seorang sahabat bernama Hide. Di sana mereka berdua sedang meminum kopi bersama dalam sebuah kedai kopi bernama Antaiku. Di sana Kaneki mengatakan pada Hide dia sedang menyukai seorang wanita, tapi Kaneki tidak sama sekali berpengalaman dalam hal percintaan. Karena itu Kaneki meminta beberapa saran dari Hide. Lalu tak lama setelah itu perempuan yang disukai Kaneki datang ke Antaiku. Dan perempuan itu bernama Riji, di mana Riji itu ternyata seorang wanita yang sangat cantik. Melihat itu, Hide lalu mengatakan kepada Kaneki kalau sebaiknya dia menyerah saja untuk mendekati Rize, karena sangat tidak mungkin wanita secantik itu mau mendekati Kaneki. Setelah mengatakan itu, Hide pulang dulu meninggalkan Kaneki. Di sana Kaneki melihat Rize membaca buku yang sama dengan Kaneki. Di suatu ketika, Kaneki dan Rize pertama kalinya duduk berdua. Saking bahagianya Kaneki, dia sempat terbatuk dan tanpa disadarinya Kaneki melihat payudara Rize. Dan Kaneki salah tingkah dan wajahnya tiba-tiba merah. Walaupun sudah berlarut malam, akhirnya Kaneki dan Rize pulang berjalan kaki. Di tengah perjalanan, Rize mengungkapkan bahwa dia suka dengan Kaneki, dan wajah Kaneki pun berubah menjadi kaget dan bahagia. Tapi kebaikan itu tidak begitu lama. Setelah mengatakan itu, Rize menggigit bahu kanan Kaneki, dan terungkaplah identitas Rize sebenarnya, yaitu Ghoul. Di sana Kaneki berusaha untuk kabur dari Rize, tapi tentu saja Rize langsung menangkap dan menghajar Kaneki habis-habisan. Yang dimana membuat Kaneki terluka parah dan langsung pingsan. Tapi anehnya tiba-tiba ada besi yang jatuh dari atas menimpa Rize yang membuat Rize terluka parah dan pingsan. Setelah kejadian itu, Kaneki dibawa ke rumah sakit. Karena organ dalam Kaneki sudah hancur, akhirnya dokter memutuskan mencangkok organ tubuh Rize ke Kaneki. Singkat cerita, operasi itu berhasil, tapi sekarang Kaneki berubah menjadi setengah ghoul dan setengah manusia. Karena itu sekarang semua makanan yang Kaneki makan terasa tidak enak. Setelah tubuhnya sembuh total, akhirnya Kaneki pulang ke rumah, tapi tetap saja semua makanan yang dimakan Kaneki terasa tidak enak. Dan disitulah Kaneki mencurigai bahwa dia sekarang menjadi ghoul, tapi tetap saja dia tidak terima dengan kenyataan itu. Sampai suatu hari, Kaneki pergi keluar rumah, dan pada saat melihat manusia berjalan di sekitarnya, Kaneki tiba-tiba lapar dan bernafsu ingin memakan mereka. Di sana salah satu mata Kaneki berubah menjadi merah. Kaneki pun berniat bunuh diri dengan menusuk perutnya dengan pisau. Tapi sayangnya tiba-tiba pisau itu patah. Dan akhirnya Kaneki berjalan terus dan tidak memperdulikan hal itu lagi. Di tengah perjalanan, Kaneki mencium aroma makan yang sangat lezat. Karena itu, Kaneki akhirnya berlari ke tempat sumber aroma tersebut. Tapi ternyata di sana Kaneki melihat ada ghoul yang sedang memakan manusia, dan ghoul itu bernama Keizuo. Jadi aroma lezat yang dicium Kaneki sebelumnya adalah mayat manusia itu. Tak lama setelah itu, Keizuo dibunuh oleh ghoul lain. Ghoul itu bernama Nizio. Nizio membunuh Keizuo karena dia mencuri mangsa di wilayahnya. Dan setelah itu, Nizio berniat membunuh Kaneki, tapi di sana dia dihentikan dengan ghoul lain. Ghoul tersebut bernama Touka. Touka tidak terima karena Nizio menganggap itu wilayahnya. Di sana mereka bertarung satu lawan satu, tapi sayangnya Nizio bisa dikalahkan dengan mudah oleh Touka.
Karena itu Nishio pergi dari tempat itu. Setelah itu Touko memberi potongan tangan mayat manusia itu ke Kaneki. Sebenarnya Kaneki tidak ingin memakan tangan itu, tapi di sisi lain gol Kaneki mendorong untuk memakannya. Melihat Kaneki, Touko sangat kesal. Di sana lalu dia membuat Kaneki memakan daging manusia dengan paksa.